Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang tentunya akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau malam hari ini sebelum kita berangkat ke tempat tidur untuk beristirahat, semua ini adalah berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita masih dapat merasakan begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, renungan kita malam hari ini masih dari Efesus 5, dan ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah ayat yang ke-20 yang bunyinya demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ayat ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur tentunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena begitu baiknya Dia di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur di sini dimaksudkan adalah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang jelas yang pertama kita harus mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada setiap kita dalam hidup kita ini. Kita dapat menjalani hidup ini hingga saat ini. Semua itu adalah berkat kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Tidakkah saudara merasakan bagaimana perlindungan tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita? Dia selalu menyertai kita di dalam keadaan senang, bahkan di dalam keadaan susah sekalipun. Dan itu yang harus kita syukuri, ya. Kalau kita hanya bersyukur pada waktu kita senang, ya, bahasa Jermannya ake tunggale, saudara. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam segala perkara. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus ucapkan syukur. Memang saudara, kelihatannya teoritis sekali. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Bagaimana kita dapat mengucap syukur kalau kita lagi di keadaan susah? Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Firman Tuhan inginkan kita, setiap orang percaya, untuk senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tidak pandang itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mengucap syukur. Ya. Bagi orang yang sudah cukup senja umurnya, pasti akan merasakan itu. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita, sejak kita masih muda, kita dewasa, kita kemudian beranjak menjadi orang tua, ada begitu banyak pengalaman hidup yang harus kita hadapi. Bukan hanya hidup yang baik saja, yang tidak baik juga kita sedang hadapi, pernah kita hadapi. Ya. Tapi apakah kita tidak mengucap syukur untuk hal yang tidak baik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Tidak. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan apa saja, mengucap syukur untuk apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Ucapan syukur dapat dikatakan sebagai pujian, mazmur, bermazmur sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya. Pada saat Raja Daud sedang menghadapi masalah, dia menyanyi, saudara, bermazmur, menyanyi dia. Rupanya Raja Daud itu seorang penyanyi yang handal, saudara. Ya, pemain musik yang handal. Ya. Dan di saat-saat dia sedang menghadapi masalah yang besar, dia bermazmur kepada Tuhan. Bahkan di saat yang senang pun dia melakukan itu.
ya, ini adalah contoh ya bagi setiap kita. Kita melihat dalam kehidupan Raja Daud, ya, pada masa-masa dia masih muda, bahkan sampai pada masa tua, dia terus ya kehidupannya naik turun, ya. Kenapa? Itulah kehidupan manusia, ya. Tetapi kita tetap bersyukur sebagai konteks daripada pembacaan firman Tuhan kita, sebagai anak-anak terang, saudara dan saya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita sering baca apa yang dikatakan oleh Raja Daud, ya. Tuhan di dalam Mazmurnya dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bayangkan saudara, ya. Dia begitu yakin bahwa dia punya Allah yang luar biasa, ya. Walaupun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Itu saudara, ya. Bahkan dikatakan di saat dia sedang menikmati hidangan, ya, dia tetap bermazmur. Artinya dalam keadaan senang pun dia bermazmur, ya. Sedang dia berjalan di lembah kekelaman, dia bermazmur, ya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga pada saat dia sedang terberkati, ya, dia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Ini adalah contoh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Berat Pak, selama kita berjalan dengan Tuhan Yesus, tidak ada satupun kata-kata yang berat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menanggung, ya, segala beban kita. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya. Artinya kita dapat menanggung semua masalah, semua persoalan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara akan merasakan kelegaan itu, ya. Karena Tuhan, ya, tidak pernah memberikan sesuatu yang melebihi apa yang menjadi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan kita melihat sebagaimana Raja Daud, ya, di saat-saat dia sedang menghadapi masalah yang begitu besar, yang terbesar dalam kehidupannya, yaitu dia diburu-buru oleh Saul, akan dibunuh, saudara. Apa yang terjadi? Dia tetap mengucap syukur, dia tetap bermazmur kepada Tuhan. Dia katakan begitu banyak orang yang sedang memburu dia, tapi satu hal yang dia tahu, bahwa Tuhan Allah itu, Allah dia melindungi dia, ya. Bayangkan saudara, masih ingat bagaimana dia pada waktu dia menghadapi Goliat, raksasa yang begitu besar, ya. Kalau kita sedang menghadapi Goliat di dalam kehidupan kita, raksasa persoalan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari Daud. Kita akan hadapi masalah, raksasa persoalan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Dia saja yang rela mati buat saudara dan saya. Apakah dia tidak mau ikut campur tangan di dalam persoalan saudara dan saya? Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Kenapa? Karena Allah, Tuhan kita, sudah menanggung semua itu di atas kayu salib. Dan Dia sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Dan saudara dan saya sudah diberikan kemenangan, baik di bumi ini dan teristimewa nanti di dalam kerajaan sorga, ya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus mau mati ganti saudara dan saya. Oleh karena itu, mari, apapun persoalan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan apapun persoalan yang harus kita hadapi, kita harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan ini semua, maka ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dan mulut kita akan keluar puji-pujian kepada Tuhan. Itu yang dikatakan tadi, Raja Daud bermazmur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita.
Tuhan begitu baik dalam kehidupan Daud. Tuhan akan melakukan yang sama di dalam kehidupan kita, karena saudara dan saya adalah anak-anak kesayangannya, ya. Kita adalah anak-anak terang yang senantiasa akan selalu berada di dalam lindungan tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hidup benar di dalam hidup ini, dan Tuhan akan terus, ya, menjaga saudara dan saya. Keluarga saudara berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Perlindungan yang teguh. Dia adalah kota benteng dan gunung batu tempat perlindungan kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur. Amin.